Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himafi, satu visi Jaya Himafi. Kembali lagi dengan podcast pengabdian dan hubungan sosial Himpunan Mahasiswa Fisika Himafi Fakultas MIPA Universitas Jember. Untuk podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial dari organisasi mahasiswa tertinggi yang ada di lingkup fakultatif di tingkat MIPA, yakni Mas Elvan Daneswara selaku Ketua BEM Fakultas MIPA periode 2020-2021. Bagaimana kabarnya, Mas? Oke, baik Davan. Davan gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Mas Elvan bisa perkenalan lebih dulu. Dari angkatan berapa? Gimana nih? Oh, Ya. gitu. Biasa ya berarti? Ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, nama saya Elvan Daneswara. Saya kalau dibilang aslinya asli Semarang. Saya dari prodi Fisika angkatan 2018. Nah, mungkin apalagi nih apa yang diketahui? Jadi Mas Elvan sekarang domisilinya di Jember terus. Iya, di Jember terus sekarang. Meskipun kuliah offline, kuliah online begini masih di Jember. Iya, karena apa ya? Kan juga salah satu pengurus masjid di Masjid Sunan Kalijaga. Iya. Nah, itu makanya sekarang domisilinya jadinya di Jember. Gini Mas, ini Mas sebagai mahasiswa fisika, ketika ada kuliah offline ini perbedaannya dengan kuliah online ini bagaimana? Sebetulnya perbedaannya signifikan sih, Van. Nah, ya contoh yang paling nyata itu substansi dari setiap perkuliahan, kemudian terus, nah itu sampai nggak sih kepada setiap mahasiswa fisika. Nah, itu sebetulnya sebuah pertanyaan besar dan sebuah masalah utama dari perkuliahan daring. Karena tak lihat ya, kan Davan mungkin juga bisa merasakan. Nah, itu substansinya itu nggak banyak, yang sangat berkurang daripada kegiatan saat offline, terutama kegiatan-kegiatan praktikum. Ya, jadi kalaupun berbicara mengenai transformasi nilai pengetahuan ketika berbicara dengan adanya kuliah online ini, kira-kira berapa persen nyampainya ke Masnya kalau berbicara mengenai Ini aku aja atau dilihat juga yang lain juga nih? secara rata-rata aja? Rata-rata. Ya mungkin bisa berkurang sampai hanya kisaran 30-50%-nya aja daripada kegiatan yang offline atau. Nah, kalau Davan sendiri gimana? Kalau saya sendiri kan hitungannya saya di sini masih semester 4 lah, masih 2 tahun lah di sini. Itu kan masih perlu adanya bentuk-bentuk praktikum yang secara offline. Jadi ketika adanya kuliah online seperti ini, kita masih kesusahan. Kadang ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini masih kurang maksimal ketika berbicara kuliah online ini, Mas. Nah, ya benar banget tuh. Jadi kalau kuliah offline itu ya di situ, terutama waktu praktikumnya kan sebagai seorang saintis kita kan perlu beberapa semacam hal-hal teknis, atau kita harus mengetahui semacam kemampuan dasar atau cara mempraktekannya juga kan. Nah, kekurangan dari kuliah offline sendiri sebetulnya di situ yang paling banyak. Mungkin kalau teori kita masih bisa belajar lah, entah dari YouTube kan, entah dari internet kan banyak. Cuman kalau masalah prakteknya kan, kalau nggak di laboratorium langsung kan emang agak sulit kan ya. Ya, jadi itu tadi kan pembahasan kita terkait dengan kuliah yang dilaksanakan secara online. Mungkin kalau kita berbicara mengenai organisasi, Mas, terlebih lagi kan Masnya ini kan salah satu ketua di BEM Fakultas MIPA, yang mana adanya adaptasi dari perubahan organisasi yang biasanya dilaksanakan secara offline terus kemudian berubah menjadi kuliah online itu kan dalam dampak organisasinya sangat begitu terasa. Bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di BEM ini, Mas? Oke. Kalau di BEM sendiri ya benar-benar terasa sekali ya, karena kita harus mengubah bagaimana sih jalan kerjanya itu seperti apa, sistem kerjanya pun harus diubah. Kita yang paling penting di sini offline ataupun online sebetulnya di komunikasinya. Nah, sebuah tantangan tersendiri ketika online, contoh mungkin kalau offline kita mungkin komunikasi tinggal datengin orangnya langsung, atau nanti ketika rapat pun kita tahu oh ini semuanya mendengarkan. Nah, kan gampang kita mengakomodasi atau pengakomodirannya. Tapi kalau online kan kita nggak tahu, kita ini rapat bareng kan ya.
oh dia ini ada, cuman dia ini ada dan memperhatikan, atau ada dan cuma ada tapi dia Pasif gitu Mas ya. melakukan yang lain kan nggak tahu. Nah itu sebenarnya tantangan kita sih. Ya kalau dari BEM FMIPA sendiri jadi pengakomodiran setiap lini itu penting. Jadi mulai dari yang terkecil sampai yang paling pucuk itu memang harus diawasi. Nah itu sebenarnya tantangan tersendiri sih sebagai saya selaku presbem di kegiatan yang online seperti ini. Ya, jadi sebelum kita membahas jauh mengenai bagaimana proses ataupun permasalahan yang ada di BEM, mungkin Masnya bisa memberikan gambaran seperti apa sih BEM, terus perbedaannya BEM dengan ormawa-ormawa baik UKM ataupun HMJ. Terus kemudian bagaimana proses pekerja yang ada di BEM ini Mas. Okay. Soalnya kan kalau berbicara mengenai penonton-penonton kita kan nggak semuanya teman-teman yang sudah merasakan kuliah secara offline. Iya, boleh. Oke, jadi mungkin perkenalan BEM ya. Jadi BEM sendiri adalah sebuah organisasi, mungkin kalau dibilang kalau di MIPA ini agak menggambar atau mempresentasikan dari trias politika yang kita tahu, yaitu ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tapi khusus di FMIPA sendiri kita ada eksekutif sama legislatifnya aja, untuk yudikatifnya nggak ada. Nah, untuk eksekutif itu dipegang BEM. Kalau di pemerintah nasional kan itu ada presiden dan beserta jajarannya kan ya. Nah, itu dipegang BEM. Nah, nanti di BEM itu ada organisasi-organisasi departemen dan juga organisasi-organisasi lain yang membantu BEM dalam berbagai macam kegiatan atau bidangnya sendiri-sendiri. Nah, sebagai contoh, kita di BEM itu ada membawahi dua jenis, yaitu yang pertama UKM sama HMJ. Untuk UKM ini biasanya bidangnya itu ke hal-hal yang lebih ke skill-skill tertentu. Minat dan bakat gitu. Minat dan bakat, bener banget. Nah, seperti yang kita tahu kalau UKM itu unit kegiatan mahasiswa itu ada Spora yang berkaitan dengan olahraga, nanti ada Palapa yang berkegiatan tentang pecinta alam, kemudian Alpa, Titik, dan ada Ions juga. Nah, itu mereka bergerak sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk membantu BEM pada bidang-bidang yang mereka sudah ditentukan. Nah, yang kedua itu ada HMJ. HMJ ini sebetulnya seperti BEM, cuman panjang tangan BEM di lebih ke jurusan-jurusan. Nah, kalau di fisika kan kita tahu ada Himavi, guys ya. Nah, nanti di matematika ada lagi, Himabio ada lagi, dan Himaki ada lagi. Nah, semuanya ini tadi tetap dalam satu gerakan, dalam satu komando oleh BEM FMIPA. Nah, nanti ada yang mengawasi kinerja kita semua ini. Kinerjanya kita akan diawasi oleh BPM FMIPA. Gitu. Jadi kalau berbicara mengenai organisasi ataupun ormawa yang ada di MIPA, itu kita berjalan secara integrasi bersama-sama gitu Mas ya? Ya, idealnya seperti itu. Kita harus berjalan sama-sama, terintegrasi antara satu sama lain. Ya, kemudian kalau kita berbicara mengenai BEM, itu pastinya kan di luaran sana meskipun teman-teman yang lain itu kan pasti ada minat lah untuk terjun mengikuti proses-proses yang ada di BEM. Nah, kemudian untuk mendaftar menjadi anggota BEM ataupun mengikuti oprek sebagai anggota BEM itu bagaimana Mas prosesnya? Nah, sebetulnya kalau dari anggota BEM sendiri kita setiap tahun itu membuka pendaftaran ya, dibuka untuk seluruh mahasiswa FMIPA. Nah, tapi memang dikarenakan berbagai alasan dan tujuan agar kan bagaimanapun tujuan utama kita adalah di sini menuntut ilmu ya. Yeah. Nah, ada beberapa poin-poin bagaimana sebagai aktivis organisasi tetap juga kuliah kita lancar. Nah, makanya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, satu itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Yang kedua, menurutku yang paling penting adalah kemauan untuk berani mengambil suatu langkah yang baru. Nah, karena di BEM kan pasti kalian bakal menemukan suatu langkah yang baru. Nah, kadang banyak orang itu terutama ya udah kelihatannya udah jadi kebudayaan orang Indonesia sendiri
terutama orang Jawa itu kalau mengambil suatu langkah yang baru itu pasti yang didahuluin itu overthinking dulu. Overthinking, kita takut dan segala macam. Nah, akhirnya kita sebutannya kalah sebelum berperang. Kalah sebelum berperang dan akhirnya kita mundur dulu. Nah, ini yang penting. Jadi coba aja dulu. Kita coba dulu gimana sih terjun langsung ke sana, tapi tetap kita harus namanya memanajemen resiko ya, agar nanti kalau seumpamanya gagal itu nggak terlalu jatuh. Nah, menurutku yang penting tuh memenuhi syarat sama berani untuk mengambil langkah. Ya, jadi kalaupun berbicara mengenai BEM tadi, itu kan pasti banyak teman-teman itu yang sebelumnya belum mengikuti organisasi. Nah, ketika mereka terjun menjadi anggota BEM itu pastinya mereka kesusahan kan. Itu bagaimana proses Masnya untuk membimbing teman-teman yang seperti itu gitu Mas? Oke, untuk proses bimbingannya ya. Nah, sebetulnya kalau di BEM maupun di HMG ataupun UKM sendiri pun ada staf magang kan. Nah, itu sebetulnya adalah sebuah upaya dari kita Ormawa FMIPA itu untuk mengenalkan bagaimana sih cara berorganisasi yang baik, bagaimana cara untuk nggak hanya berorganisasi yang baik, mulai soft skill ataupun cara-cara sampai cara-cara berhubungan dengan orang pun pasti diajarkan di sana. Nah, tapi kalau memang ada seseorang atau mahasiswa yang mendaftarkan di BEM dan belum mempunyai atau tidak mengikuti magang, nah sebetulnya kita lihat dulu kiranya ini track recordnya bagaimana, satu. Terus kelihatannya kalau ke depan ini bagaimana sih anaknya bisa nggak mengikuti, bisa nggak untuk membantu mahasiswa FMIPA, nah, seperti itu. Nanti kalau memang dikira qualified nanti bakal kita terima, dan akhirnya nanti tetap ada seperti pelatihan. Nah, yang pertama itu kalau di BEM FMIPA itu namanya ada upgrading. Nah, di upgrading ini selain kita merekatkan chemistry antara satu sama lain pengurus, kita juga memberikan dasar-dasar kepada pengurus-pengurus baru yang memang masih awam dan belum pernah terjun ataupun ya yang baru untuk menjadi pengurus BEM FMIPA. Nah, gitu kita itu diajar di situ, kita beri dulu dasar-dasarnya seperti apa. Nanti kita juga beritahu bagaimana sih cara geraknya BEM FMIPA ini, bagaimana sih nanti batasan-batasan gerak dari BEM FMIPA ini. Kemudian di situ kita juga ada sharing demis, jadi kita bisa belajar langsung pengalaman dari mereka. Nah, kalau udah dari situ kita tinggal nyoba sekaligus belajar melalui kegiatannya, melalui proker, rapat-rapat dan segala macamnya. Ya, jadi untuk oprek BEM sendiri itu berarti setiap tahun sekali ataupun setiap ada estafet kepengurusan gitu Mas ya? Betul sekali, setiap estafet kepengurusan BEM bakal membuka peluang untuk semua mahasiswa FMIPA untuk menjadi pengurus BEM FMIPA. Ya, untuk meningkatkan semangat teman-teman nih, apa sih untungnya mengikuti ini BEM Fakultas MIPA gitu? Untungnya mengikuti ataupun terjun ikut organisasi BEM Fakultas MIPA gitu. Oke. Untungnya ya sebetulnya nggak BEM Fakultas MIPA sih. Saya yakin setiap Ormawa MIPA pun memiliki keuntungan ini. Yang pertama, yang paling aku rasakan, yang pertama itu problem solving, cara menyelesaikan masalah. Terus cara melihat masalah dari berbagai sudut pandang itu seperti apa, sehingga kita dapat mencari sebuah problem solving itu yang benar-benar ada beberapa jalan, dan mencari sehingga kita tahu nanti yang terbaik yang mana. Terus kemudian bagaimana cara mungkin lebih banyak ke soft skill ya. Terus mungkin bagaimana cara menghadapi orang lain, bagaimana cara mengetahui sifat dan orang lain, terus public speaking dan segala macam. Administrasi pun ataupun membuka relasi seluas-luasnya pun bisa dilakukan di organisasi. Nah, sejauh ini saya rasakan itu sangat bermanfaat untuk kehidupanku sekarang ini. Apalagi mungkin kedepannya pun sangat bermanfaat karena kita jadi tahu si
bagaimana cara menghadapi orang lain terutama dan memecahkan masalah. Itu adalah mungkin kalau anak-anak dari FMIPA yang mau belajar atau bekerja di perusahaan ataupun berbisnis itu sangat penting. Karena banyak orang yang dilihat itu mungkin kalau dia cuma belajar aja kadang di situnya kurang dan akhirnya jadi kayak nilai jualnya kurang. Nah, dengan juga berorganisasi, kita tidak hanya akan dapat kegiatan yang akademik, tidak akan hanya mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan akademik, kita juga akan mendapatkan ilmu tentang sosialnya juga dapat. Seperti itu. Iya. Jadi kalau menurut penelitian juga itu kan bahwasanya kemampuan berorganisasi itu merupakan salah satu faktor terbesar dalam dunia penerimaan kerja gitu Mas ya. Makanya mungkin teman-teman fisika yang lain kalau ingin terjun di BEM, monggo dipersilakan, mungkin bisa disiapkan kesiapan hatinya, kesiapan mentalnya untuk mengikuti organisasi BEM ya. Jadi yang kedua ini yang saya tanyakan mengenai Masnya sebagai ketua BEM Mas. Ya, kalaupun berbicara mengenai ketua BEM itu kan pasti memiliki kesan ya. Ya, kesan yang dimiliki Masnya semenjak menjadi ketua BEM itu bagaimana Mas? Kalau kesannya sebagai ketua BEM, ya, alhamdulillah seru. Banyak tanggung jawab Mas. Iya, banyak tanggung jawab. Terus yang benar-benar parah itu manajemen waktunya harus benar-benar parah. Harus di manajemen baik karena memang ya urusannya nggak hanya ngurus BEM aja, mungkin juga berhubungan dengan organisasi luar atau berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di luar dan juga yang pastinya akademiknya pun harus tetap terjaga. Nah dari kegiatan-kegiatan tersebut ternyata benar-benar membangun ataupun menempa diri itu benar-benar jadi lebih baik, mulai dari ya entah mental, soft skill ataupun cara berpikir pun terbangun benar-benar di situ. Nah, ya kalau berbicara mengenai orang-orang yang aktif dalam berorganisasi itu mesti permasalahan utamanya itu cara mengatur waktunya dan manajemennya itu yang kadang menjadi permasalahan banyak orang ketika terjun di organisasi. Lah, kalaupun berbicara mengenai cara mengatur waktu itu yang tips-tips yang bisa yang diberi dari Mas Elvan itu bagaimana? Bagaimana mengatur organisasi dan perkuliahan gitu Mas? Oke. Agak menarik ya topik ini karena memang mungkin jadi permasalahan hampir setiap mahasiswa. Walaupun kuliah pun time manajemennya pun harus bagus karena memang tugasnya yang sangat banyak sekali, jadi kita harus tetap bisa time management dengan baik. Nah, kalau aku yang biasa tak lakukan, pertama kita list dulu. Kayak sebuah kebutuhan kan pasti ada primer, sekunder, tersier seperti apa kan. Nah, itu kita klasifikasikan terlebih dahulu mana sih yang harus didahulukan, mana yang masih bisa ditunda gitu. Kemudian buat timetable atau time schedule di kalender, Google Calendar itu kan juga bisa. Nah, seperti itu ataupun kayak sekarang kan banyak kayak web ataupun aplikasi yang membantu kita mengatur timetable kita. Nah, itu bisa banget digunakan. Terus ya sama bikin bucket list lah. Nanti setiap hari kita, hari ini seumpama hari Senin kita itu harus kunjungan kemana atau kita harus melakukan acara apa, harus melakukan apa. Nah, itu dibikin bucket list, nanti dikerjakan. Ya, sekaligus diberi keterangan juga waktunya ini untuk mengerjakan satu kegiatan ini dari jam berapa sih, dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, insya Allah kalau seperti itu kegiatannya bakal terstruktur dan lebih efisien karena mungkin waktu-waktu yang terbuang itu jadi lebih sedikit karena kita tahu apa yang harus dikerjakan dan kapan untuk mengerjakan. Untuk ini Mas, terkait kuliah dan organisasi, apakah ketika Masnya terjun di BEM sebagai ketua BEM gini kan, apakah kuliahnya ini keteteran atau bagaimana gitu? Kalau kuliahnya dibilang keteteran sih ya nggak begitu juga, sama aja. Ya cuma lebih padat aja kegiatannya. Kalau dulu mungkin kita banyak waktu-waktu luang, nanti bisa lebih mungkin ngobrol bareng teman-teman yang lain ataupun sekedar cuma nonton film. Nah, kalau sekarang waktunya yang
waktu-waktu luang itu lebih terpangkas untuk kegiatan-kegiatan mungkin konsolidasi kemana ataupun kegiatan untuk mengakomodir teman-teman di BEM. Ya jadi itu ya. Jadi itu beberapa tips dari ketua BEM kita, Mas Elvan ya. Jadi selanjutnya ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman, khususnya teman-teman yang ada di mahasiswa angkatan 2020 Mas. Yang mana mereka masih kebingungan terkait mekanisme kelulusan PPMB-nya kemarin. Oke. Nah, bahwasanya disebutkan bahwasanya ada persyaratan yaitu 5 sertifikat, 3 sertifikat webinar dan 2 sertifikat kepanitiaan. Tetapi dalam proses seleksi kepanitiaan ataupun mengikuti webinar itu mereka terkendala, baik terkendala sinyal ataupun terkendala ketika mereka nggak lolos ketika proses seleksi kepanitiaan ya. Itu bagaimana ini Mas, solusi yang bisa dikembangkan itu? Nah, itu sebetulnya mungkin dalam waktu dekat kami dari BEM sendiri bakal mengumpulkan ketua-ketua angkatan. Nah, di situ kami bakal memaparkan beberapa solusi yang kemarin sudah dirapatkan oleh Komdis tahun lalu untuk bagaimana sih cara mahasiswa 2020 ini mendapatkan sertifikatnya. Nah, insya Allah minggu inilah paling lambat minggu depan itu dilakukan pertemuan itu. Ya, jadi teman-teman bisa ditunggu ya. Jadi terus kemudian ini saya tanyakan mengenai eksistensi dari BEM-IPA ketika ada permasalahan, ketika semisal adanya perkuliahan secara online dan offline. Itu kan beberapa mahasiswa itu ada yang terkendala, baik terkendala masalah ekonomi keluarganya ataupun apa, itu hal-hal yang bisa diupayakan dari BEM Fakultas MIPA itu seperti apa Mas? Oke. Kalau itu kan kalau masalah pembantu secara ekonomi kan itu kalau dari BEM MIPA sendiri kan nggak mampu ya, dalam artian kalau suruh ngasih uang gitu kan nggak mungkin kan ya. Nah, mungkin dari BEM MIPA sendiri beberapa kali telah melakukan audiensi. Kalau masalah online offline kemarin kita udah bertemu dengan pihak rektorat tanggal sebelum hari raya kemarin, tanggal berapa ya? Tanggal 5 atau enggak tanggal 8 gitu. Kami enggak BEM MIPA aja, tapi aliansi BEM se-universitas, kita membahas bareng masalahnya yang di setiap universitas seperti apa, dan akhirnya mengerucut beberapa permasalahan dan kita audiensikan. Untuk masalah ini akhirnya lumayan terjawab. Nah, selain terus kemudian setelah audiensi ini kemarin juga kita juga sering berkomunikasi dengan pihak rektorat terkait mungkin masalah UKT, terus kemudian masalah ya dulu sempat masalah BLU juga sempat disinggung. Jadi bagaimana sih pihak universitas menyikapi perubahan sistem keuangan yang pertama dulu Satker sekarang menjadi BLU dan akhirnya sudah terselesaikan. Kemudian ya KKN ini yang baru-baru. Nah, ini insya Allah mungkin dalam waktu dekat, besok atau enggak minggu depan ini kami mau ke LP2M untuk ya memberikan masukan ataupun meminta keterangan lebih lanjut masalah KKN, termasuk juga sampai ke BEMU juga nanti. Intinya kita melakukan audiensi terus kepada rektorat terkait masalah-masalah yang sudah sering dikeluhkan oleh mahasiswa, terutama masalah itu offline online dan juga UKT mungkin. Ya, jadi berbicara mengenai BLU Mas ya, Badan Layanan Umat, bahwasanya Universitas Jember secara resmi kan sudah berubah dari satuan kerja menuju BLU. Itu kan memiliki dampak-dampak yang nantinya juga berdampak pada mahasiswa gitu Mas. Lah, kemudian transparansi informasi ini belum sampai kepada mahasiswa MIPA. Ketika teman-teman berbicara mengenai hal itu teman-teman mahasiswa MIPA masih kurang paham terkait adanya informasi tersebut Mas. Itu apakah dari pihak BEM sendiri nggak ada proses pembahasan secara internal yang kemudian bisa ditransformasikan kepada teman-teman informasinya gitu? Untuk masalah informasi sendiri, karena ini kan nggak hanya BEM MIPA kemarin ya yang maju bareng, itu ada juga teman-teman aliansi. Jadi untuk masalah press release dan segala macamnya tetap nunggu dari aliansi mau di press release kapan gitu. Jadi kalau BEM MIPA langsung mentransmisikan
jabarkan hasilnya kan nggak mungkin, karena kita maju bareng tapi kok nanti hasilnya nggak didiskusikan terlebih dahulu ataupun belum ada kesepakatan bersama, nanti kan pasti akan jadi masalah. Iya Mas, berbicara mengenai aliansi ya, itu saya kira mengenai aliansi mahasiswa, baik aliansi BEM ataupun aliansi mahasiswa itu sangat banyak adanya. Secara entitas itu ada banyak di Universitas Jember. Yang kemudian hal ini secara nggak langsung berbicara bahwasanya BEMU itu nggak ada proses yang ada di BEMU. Adanya proses vacuum of power yang ada di BEMU itu memberikan dampak juga kepada mahasiswa Mas. Nah kemudian apa yang bisa diupayakan dari BEM Fakultas MIPA untuk mengatasi kekosongan organisasi yang ada di BEM Universitas itu Mas? Oke, kalau BEM Universitas sendiri kan sebetulnya kalau dibilang tanggung jawabnya langsung BEM MIPA kan juga enggak. Iya. Nah, mungkin lebih ke tanggung jawab, bisa dinamakan tanggung jawab moral lah. Nah, secara tidak langsung. Nah, mungkin dari BEM MIPA sendiri pun ya terus kalau mau maju sendiri kan nggak mungkin. Tetap harus ada kita bersama-sama dari seluruh universitas, kita maju bersama untuk menyelesaikan bagaimana BEMU ini enaknya bagaimana sih kok bisa kayak vakum dan segala macamnya. Nah untuk sekarang ini kami sedang ya menggarap sebuah kegiatan bagaimana sih menyelesaikan masalah BEMU ini. Nah nanti untuk langkah-langkahnya sekarang masih dirundingkan, kemarin semalam baru dirundingkan langkah-langkahnya seperti apa, nanti ditunggu aja. Iya, kalaupun bicara mengenai BEMU sendiri kan banyak disinformasi di sana, banyak salah informasi di sana, yang kemudian hal itu bisa mendiskreditkan beberapa golongan gitu Mas. Nah, jadi terkait berbicara mengenai transformasi informasi ini saya kira sangat penting untuk disampaikan kepada mahasiswa Mas. Terus kemudian ini yang saya tanyakan mengenai hal-hal yang saat ini lagi gencar-gencar digencarkan Mas, yaitu Kampus Merdeka Mas. Yeah. Nah, kalaupun berbicara mengenai Kampus Merdeka itu kebanyakan teman-teman, khususnya di teman-teman saya yang notabene akan lanjut di semester 5, itu banyak kebingungan mengenai Kampus Merdeka. Banyak kan ada kampus mengajar, terus kemudian ada magang, terus kemudian ada studi independen bersertifikat. Itu kemudian apakah dari pihak BEM Fakultas MIPA nggak ada proses memfasilitasi teman-teman untuk mencari info tentang Kampus Merdeka itu Mas? Kalau masalah Kampus Merdeka, hampir setiap bulan kita melakukan semacam Zoom itu 2 kali minimal. Kita dan di-share. Enggak, FMIPA. Kita buka FMIPA. Tapi memang akhirnya itu yang di Zoom-nya mungkin cuma hanya 50, memang 100. Nah, itu entah kenapa itu banyak dari mahasiswa FMIPA sendiri yang kurang antusiasnya. Mungkin dari teman-teman pun kalau gimana ya, mungkin kalau ada info-info itu sebenarnya kan info-info yang sangat bagus, karena Kampus Merdeka kan kita membuka kesempatan untuk kita belajar, entah kita belajar magang secara langsung, entah kita mengajar ataupun segala macam. Nah itu kalau dari BMF MIPA sendiri setiap bulan itu ada semacam sosialisasi. Nah itu kerjasamanya dengan dekanat langsung, tapi memang dari pihak mahasiswa MIPA masih kurang. Mungkin hanya beberapa orang yang benar-benar minat di suatu kegiatan yang masuk. Nah mungkin saya juga di sini ngajak teman-teman dari FMIPA yang mau mungkin ada sosialisasi masalah kampus mengajar itu silahkan diikuti, karena yang program-programnya pun sangat bagus. Sekarang yang dibuka itu ada 3, itu magang yang 1 itu magang kelihatannya bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa, dari semua prodi Mas. Iya, dari semua prodi, dan itu sangat banyak banget listnya, mulai dari Sekjen RI, DPR RI ada, BUMN maupun perusahaan multinasional pun ada di situ semua. Jadi dilihat aja, langsung dibuka webnya. Ada juga masalah kampus mengajar juga yang sedang dibuka hari ini. Nah mungkin ya kalau dari BMF MIPA sendiri sudah sering-sering melakukan sosialisasi masalah itu. Kita juga ada mungkin yang butuh buku panduan, itu kita punya Google Drive yang isinya itu buku panduan masalah kegiatan-kegiatan dari Kampus Merdeka.
nggak hanya salah satu kegiatan, tapi beberapa kegiatan ya, mulai dari kampus mengajar dan segala macamnya sampai buku panduan dasarnya pun ada di ada di Google Form tersebut. Mungkin teman-teman yang mau nanti bisa disebarkan melalui HMJ-nya. Ya, tapi kemudian ya kalau tadi kan dijelaskan bahwasanya ada sosialisasi tentang BEM, terus kemudian ada buku panduan yang disampaikan di tiap angkatan. Tapi saya rasa ketika proses penyebaran informasi tadi itu kurang maksimal. Jadi saya kira teman-teman BEM bisa dimasifkan lagi, bisa minta tolong teman-teman HMJ atau apa, sehingga nantinya informasi-informasi itu bisa sampai kepada seluruh mahasiswa, Mas. Yeah. Ya, mungkin itu terkait podcast pada siang menuju sore ya, Karir. Mungkin Masnya bisa memberikan pesan dan pesan untuk teman-teman yang lain, memberikan tentang apa nih? Semuanya lah, bisa tentang kuliahnya, tentang organisasinya, atau tentang kehidupan sosialnya, itu bisa diberikan ya. Monggo. Oke. Sebagai penutup lah, Mas. Mungkin buat teman-teman dari fisika ya, ini kalau lebih ke fisika, pesan saya sih cuma satu ya, yang jelas kesehatannya dijaga lah. Kita sekarang kan dari pandemi COVID, jadi harus benar-benar dijaga. Apalagi kan sekarang lagi naik-naiknya. Iya. Bahkan harian baru. Kemudian ya tetap kan kita, apalagi sekarang masa liburan, mungkin yang mau KKN ya dipersiapkan, yang mau masuk ke jenjang yang baru ya dipersiapkan. Terutama ya tadi mungkin teman-teman yang merasa gabut bisa gabung ke kampus Merdeka itu. Merasa gabut aja. Oke, mungkin itu aja. Ya, mungkin terima kasih disampaikan kepada Mas Elvan yang sudah berkenan hadir dan berdiskusi, dan semoga dialektika kita kali ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman yang menonton ataupun bagi kita semua ya, Mas. Amin, amin. Ya. Mungkin sekian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Taufan Fernanda pamit undur diri. Mas. Saya Elvan Daneswara, saya juga pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.